Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SD Muhammadiyah Kompleks Gresik yang soleh dan solehah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes! Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Islam tentang Al-Quran. Sebelum pelajaran, mari kita berdoa dengan menundukkan kepala sejenak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu pengetahuan dan berilah kami kemampuan untuk memahaminya. Amin ya Rabbal Alamin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan ke pelajaran Al-Islam. Kali ini kita akan mempelajari Al-Quran surat Asy-Syams. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa diharapkan dapat membaca, menghafal, dan menyalin tulisan Quran surat Asy-Syams. Yang kedua, siswa diharapkan dapat memahami isi kandungan Quran surat Asy-Syams. Anak-anak, pembelajaran ini kita awali dengan membaca Quran surat Asy-Syams dengan mengikuti video dari Tajdid Center. Setelah membaca ayat-ayatnya, hendaknya kalian membaca artinya. Kemudian kalian mencermati tulisan ayat-ayat surat Asy-Syams. Kemudian anak-anak nanti dilanjut dengan PowerPoint. Ya, PowerPoint pembelajaran dari awal hingga akhir. Tolong diperhatikan dengan seksama. Oke anak-anak, siap? Kita akan memulai pembelajaran berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamud bitaghwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu 'uqbaha. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan PowerPoint Quran surat Asy-Syams. Diharapkan siswa dapat membaca, menghafal, dan menyalin surat Asy-Syams.
memahami isi kandungan Quran Surat Asy-Syams. Kita lanjutkan. Penjelasan Quran Surat Asy-Syams. Asy-Syams artinya matahari. Surat Asy-Syams terdiri dari 15 ayat. Surat Asy-Syams dalam Al-Quran termasuk urutan surat ke-91. Surat Asy-Syams tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surat Asy-Syams diturunkan setelah surat Al-Qadar. Nama Asy-Syams diambil dari ayat pertama. Dipahamkan ya? Kita lanjutkan isi kandungan surat Asy-Syams. Dalam kandungannya ini adalah anjuran manusia untuk membersihkan jiwanya agar mendapat keberuntungan di dunia dan akhirat. Allah menjelaskan bahwa Allah akan menimpakan azab bagi orang-orang yang mengotori jiwanya. Dalam surat Asy-Syams menceritakan kisah Nabi Soleh dan Tsamud. Mau tahu ceritanya? Kalian di awal tadi diharapkan sudah membaca arti dari surat Asy-Syams, sehingga nanti kalian paham dengan penjelasan cerita Nabi Soleh dan kaum Tsamud. Ini ceritanya, anak-anak. Kamu amati, gambar ini adalah gunung yang dipahat, yang diukir, ya. Nah, ini adalah peninggalan kaum Tsamud. Kita lihat ceritanya, kita amati. Nabi Soleh. Nabi Soleh diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran kepada kaum Tsamud. Kaum Tsamud termasuk kaum hebat yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Kaum Tsamud memiliki kecerdasan luar biasa, memiliki banyak keahlian. Kehebatan kaum Tsamud juga mampu memotong gunung batu. Pada zaman dahulu belum ada alat pemotong batu. Mereka membangun rumah di gunung batu. Namun kehebatan itu menjadikan kaum Tsamud sombong. Gaya hidup yang berfoya-foya dan banyak melakukan kemaksiatan seperti mabuk, judi, zina, dan lainnya. Nah, berikutnya anak-anak. Nabi Soleh mengajak kaum Tsamud untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi kemusyrikan. Tapi kaum Tsamud banyak yang menolak ajaran Nabi Soleh. Mereka membantah dan berkata kepada Nabi Soleh, "Hai Soleh, kamu adalah bagian dari kami. Kenapa kamu melarang kami menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sungguh kami ragu terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Bahkan kaum Tsamud juga meminta Nabi Soleh untuk menunjukkan bukti bahwa Nabi Soleh, Tuhan Nabi Soleh benar adanya. "Hai Soleh, minta Tuhanmu untuk menunjukkan hal yang luar biasa dengan memunculkan unta betina yang hamil 10 bulan dari gunung batu itu." Nah, anak-anak, maka diamati gambarnya ya. Gunung batu itu terbelah. Nah, di sini digambarkan, diilustrasikan keluar asap, kemudian muncullah onta ini. Di sini mari kita baca bersama. Ya. Maka Allah menunjukkan kekuasaannya. Dari gunung batu itu tiba-tiba terbelah. Lalu muncullah onta betina yang hamil 10 bulan seperti permintaan kaum Tsamud. Itulah mukjizat Nabi Soleh. "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untuk kalian. Biarkanlah unta ini makan di bumi Allah
dan janganlah kalian mengganggunya dengan apapun yang akan menyebabkan kalian ditimpa azab yang dekat. Kaum Samud sungguh melewati batas. Mereka mengingkari kebenaran Allah, bahkan membunuh onta Nabi Soleh. Nabi Soleh dengan sabar memberi peringatan azab Allah akan datang. Kaum Samud semakin marah dan tidak senang dengan peringatan itu. Bahkan mereka berencana mau membunuh Nabi Soleh. Belum sempat melakukan rencananya, Nabi Soleh dan pengikutnya telah meninggalkan daerah itu. Karena daerah itu akan tertimpa azab Allah. Dan mereka menantang azab Allah dengan tertawa-tawa berkata, "Mana azab itu? Sudah 3 hari berlalu. Azab itu tidak datang juga." Mereka tertawa-tawa. Pada hari keempat setelah mereka membunuh unta, terdengar suara keras dari langit yang menjadi tanda azab Allah. Petir menyambar-nyambar, disertai gempa bumi yang membuat mereka keluar dari rumah dan hujan batu besar-besar yang entah datangnya dari mana menimpa mereka. Dan mereka kaum Samud itu tidak ada yang selamat. Begitulah anak-anak cerita Nabi Soleh dan kaum Samud. Hikmah kisah dari Nabi Soleh dan kaum Samud. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap anak yang berbuat salah pasti akan mendapat hukuman. Begitu juga kalau kita melanggar perintah Allah, berbuat maksiat dan tidak melaksanakan perintah Allah, niscaya Allah akan menghukumnya. Lihatlah cerita kaum Samud. Mereka berbuat syirik, melanggar perintah Allah dan tidak mau taat. Maka Allah mengazab mereka dengan azab yang pedih. Maka anak-anak, janganlah jadi anak yang bermaksiat dan tidak taat perintah Allah. Jadilah anak-anak yang soleh dan soleha. Demikian anak-anak, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah. Nah, anak-anak, sudahkah kalian pahami Quran surat Asyam dengan memperhatikan video pembelajaran tadi? Semoga semua menjadi lebih paham. Adapun tugas kalian adalah mengerjakan soal pada link Google Form yang akan disampaikan nanti. Nah, anak-anak, jangan lupa ketika mengerjakan soal, teliti. Kemudian pahami soal dengan baik. Oke anak-anak, jangan lupa jaga kesehatan. Jika keluar rumah, memakai masker, selalu menjaga jarak, dan selalu rajin cuci tangan. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.